Hari ini kita nggak pakai seragam dulu ya, karena di video kali ini kita akan membandingkan semua jenis marketplace yang terbesar yang ada di Indonesia saat ini, yaitu antara Lazada, kemudian Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Kira-kira mana yang adminnya paling tinggi dan mana yang adminnya paling rendah. Dan bukan hanya itu, nanti kita juga akan melihat kira-kira trafficnya atau pengunjungnya mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Kenapa kita buat video ini? Jadi akhir-akhir ini tuh kita melihat bahwa banyak seller yang mengeluh biaya admin naik, kemudian kebijakan pengembalian nggak berpihak kepada seller, dan masih banyak problem lainnya lah. Ngirim harus sebelum jam 12, harus di hari yang sama, dan lain-lain. Jadi saya melihat bahwa ini tuh problem kita bersama gitu. Jadi saya berpikir bagaimana cara menemukan solusi yang tepat biar kita itu sama-sama bisa tahu harus bagaimana ke depannya. Jadi dengan mengetahui mana admin yang paling tinggi dan paling rendah di antara semua marketplace ini, kemudian mana kunjungan yang paling ramai dan paling sepi, kita akan tahu ke depannya kita harus fokus ke marketplace yang mana, dan strategi pemasaran kita bisa difokuskan ke marketplace tersebut. Fungsinya seperti itu. Karena ya mau nggak mau ya, perubahan kan akan terus terjadi dan kita yang harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Apalagi kita di sini sebagai seller itu cuma numpang jualan di platform orang. Kalau platform itu membuat kebijakan, ya mau nggak mau kita harus mengikuti dan memahami aturan dari platformnya bagaimana. Meskipun kita merasa bahwa itu nggak fair buat kita sebagai seller ataupun sebagai pembeli. Jadi sebelum masuk ke video utamanya, jangan lupa di like dulu kontennya ya, dan di subscribe channelnya. Baiklah, yang pertama kita akan menghitung biaya admin dari Shopee dulu kira-kira berapa ya. Untuk saat ini di bulan Juni 2024. Di sini saya sudah memiliki rumus Excel yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di video-video yang lain, yang bisa menunjukkan berapa biaya admin yang ada di setiap marketplace. Dan kamu bisa ngitung itu secara mandiri ya. Kamu bisa download file Excel-nya di video-video yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Silahkan cek di profil kita. Oke, pertama kita akan masuk dulu ke penjualan yang ada di Shopee. Di sini kita sudah dapatkan satu penjualan, sebuah setelan seharga Rp32.500. Ini kita masukkan total pesanannya di sini. Kemudian kita masukkan total penghasilan yang kita dapatkan dari Shopee. Total penjualannya atau total penghasilannya kita dapatkan di angka 29.087. Setelah kita masukkan total pesanan dan total penjualan, nanti secara otomatis kita akan mendapatkan biaya admin dan persentasenya. Di sini kita dapatkan angka 10,50%, yaitu Rp3.413. Kita lihat di sini, biaya adminnya adalah Rp3.413. Sama ya. Jadi biaya ini sudah termasuk biaya administrasi dan biaya layanan termasuk gratis ongkir ekstra. Biaya administrasinya itu 6,5%, kemudian PPN-nya itu 11%, termasuk biaya layanannya. Jadi kalau di total semuanya itu menjadi 10,50% yang tadi. Jadi ini adalah biaya yang saat ini diwajibkan di Shopee. Oke, jadi biaya adminnya adalah 10,50% di Shopee. Baiklah, setelah kita dapatkan angka persentase admin di Shopee, sekarang kita akan hitung biaya di Lazada kira-kira berapa. Akankah lebih besar dari Shopee atau lebih murah kira-kira? Sekarang kita cek di laporan penjualan kita di Lazada ya. Di sini kita dapatkan sebuah atasan tie-dye dengan total omset penjualan itu 15.500. Kita masukkan ke rumusnya, omset penjualannya 15.500. Kemudian kita masukkan jumlah penjualan kita sebesar Rp13.950. Setelah kita masukkan, secara otomatis kita akan mendapatkan biaya admin sebesar Rp1.550 atau sebesar 10%. Kita cocokkan di sini. Sekarang akan kita coba hitung manual. Total pembayarannya itu Rp282 ditambah dengan komisinya itu 649 ditambah biaya free shipping max-nya itu 600
Setelah kita hitung, ternyata di sini jumlahnya adalah Rp1.550, sama persis dengan rumus kita yang ada di Excel. Jadi fix ya. Jadi biaya admin di Lazada itu sebesar 10%. Kalau tadi Shopee 10,50%. Jadi sedikit lebih tinggi Shopee daripada Lazada. Sekarang lanjut ke Tokopedia. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, kita klik di sini untuk rincian penjualannya. Di sini kita dapatkan total harga dari 5 barang itu adalah 80.000. Kita masukkan ke total penjualan itu 80.000. Kemudian total diterimanya kita hitung yang ini. 71.600. 71.600. Jadi kita dapat adminnya itu adalah 8.400 atau sebesar 10,50%. Ini termasuk biaya layanan Power Merchant dan biaya layanan bebas ongkir Power Merchant. Kemudian untuk biaya promo ini adalah subsidi dari Tokopedia. Ini nggak usah kita hitung. Oke, sekarang kita coba yang lain. Apakah benar sama seperti itu? Kita coba yang satu produk. Mana yang satu produk ya? Oke, yang ini. Kita coba ini rincian. Kita dapat total penjualan sebesar 30.000. Kita masukkan di sini 30.000 dan total diterimanya adalah 26.850. Sekarang kita dapat adminnya adalah 3.150. 3.150 atau sebesar 10,50%. Jadi 3.150 ini termasuk biaya layanan Power Merchant 1.950 dan biaya layanan bebas ongkir Power Merchant sebesar Rp1.200. Jadi untuk biaya admin di Tokopedia itu sebesar 10,50%. Sama dengan Shopee ya. Sekarang lanjut kita hitung berapa sih biaya admin di TikTok Shop. Ini kan lagi booming akhir-akhir ini nih. Dulu sempat booming, kemudian hilang, sekarang booming lagi. Nah, setelah booming lagi ini kira-kira adminnya bakalan naik apa enggak ya? Kira-kira berapa persen sih kalau di TikTok Shop itu? Oke, di sini kita sudah dapatkan penjualan ini di bulan Juni ini. Jadi masih baru juga penjualannya. Oke, kita sudah masuk ke rumusnya. Sekarang kita catat total penghasilan kita yaitu Rp29.500. Setelah kita catat total penghasilannya, kemudian kita masukkan total penyelesaian pembayarannya atau uang yang kita dapat berapa. Kita di sini dapat angka Rp27.582. Kita masukkan di sini dan kita dapatkan biaya admin sebesar Rp1.918 atau 6,50%. Kita cocokkan dengan yang ada di laporannya TikTok Shop. Di sini tertulis adalah Rp1.918. Ini adalah biaya komisi platform. Tidak ada biaya tambahan lain, cuma ini aja. Jadi kalau kita cuma jualan biasa aja, potongannya adalah 6,50%. Tapi kalau kita ikut campaign, kemudian kita ikut afiliasi, itu beda lagi ya. Jadi itu kita tambahkan di luar aja. Jadi kita cuma menghitung biaya admin pokoknya aja. Tapi kalau kamu memang ikut afiliasi atau ikut campaign, ya silahkan masukkan ke dalam rumus yang ada di Excel. Nanti akan kamu dapatkan berapa sih persentase potongan biaya admin kamu di TikTok Shop. Contoh ini ya, kita jualan 56.000, kemudian di sini kita dapatkan total penyelesaiannya itu Rp49.840. Ini ikut program afiliasi, affiliate-nya itu dapatnya Rp2.520. Jadi kalau ini kita masukkan ke dalam rumus, ini dapatnya adalah 11% untuk biaya adminnya atau sebesar Rp6.160. Itu kalau kita ikut program afiliasi. Tapi itu kan kita yang nentuin sebagai seller. Itu kita bisa setting berapa persen kita mau ngasih komisi untuk afiliator. Yang kita hitung sekarang adalah biaya admin pokok aja. Jadi ini nggak kita masukkan. Yang kita catat cuma 6,50%-nya. Tapi kalau kamu memang selalu ikut program afiliasi, ya kamu silahkan masukkan aja ke dalam rumus supaya kamu tahu berapa persen potongan admin yang selalu kamu dapatkan di TikTok Shop. Oke, setelah kita tahu berapa biaya admin masing-masing di marketplace yang kita pakai untuk jualan, sekarang kita lihat trafficnya, mana yang lebih ramai dan mana yang lebih sepi. Kira-kira mana yang lebih worth it untuk kita perjuangkan atau kita fokus di dalamnya. Tapi sebelum kita lihat trafficnya, kita santai dulu. Ini udah agak capek juga punggungnya. Kita ngopi dulu aja kali ya.
Kalau saya istirahat, biasanya saya itu sering nonton-nonton video lucu yang ada di TikTok. Jadi kita mainkan game sederhana aja, try not to laugh atau tahan tawa. Oke, ini kita sudah masuk ke akun TikTok kita. Oke, let's go. Ini parahnya. Ini memang beneran ada atau memang ini konten sih? Kalau beneran ada gokil sih. Next. Kalau ini contohnya sih bukan lucu tapi kasihan ya. Perjuangan para kurir ternyata luar biasa. Buset, gimana cara duduknya ini? Ya, kalau lihat kurir sesengsara ini sih harusnya kita sebagai seller sih kalau ada kurir datang ke rumah ya sedikit menghargai lah. Kasihlah air minum atau sekedar ucapan terima kasih lah paling minim. Oke, next. Terakhir ya. Buat refreshing aja. Ini apa lagi nih? Bayangin kalau kita seller ketemu ibu-ibu modelan begini gimana? Ngeri kan? Kalau pirang ntar minta maaf nggak bakal gue maafin nih. Buset, dijampak-jampak terus. Ibu punya serem lagi. Dibangsat-bangsatin lagi. Kita lihat komentar para netizen. Sabar Pak Kurir. Itu nggak apa-apa Bang berantem sama karung goni. Wah parah fisik. Dia ngerti nggak sih kalau kurir tugasnya cuma nganter doang? Iya benar. Jadi gitu ya, kurir itu kerjanya cuma bantu aja untuk mengantarkan barang kamu. Jadi jangan dimarah-marahin. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan barangnya, silakan divideokan waktu unboxing paketnya dan diajukan pengembalian di aplikasi. Selesai perkara. Nggak perlu marah-marah dan nggak perlu viral. Oke, selesai ya. Jedanya selesai. Lanjut. Sekarang kita lihat trafficnya kira-kira berapa sih per marketplace yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita bisa tahu kira-kira kita mau fokus ke marketplace apa yang trafficnya paling rame. Let's go. Jadi ini saya ngeceknya dengan cara yang saya tahu aja ya, karena saya nggak profesional di bidang ini. Jadi kalau memang salah ya mohon maaf. Concernnya bukan ke sananya sebenarnya, tapi untuk merubah mindset kita aja. Kira-kira dengan segala problematika yang ada di marketplace tersebut, kemudian dengan biaya adminnya, dengan trafficnya, nanti kita bisa tahu. Dan kita bisa membuat pertimbangan kira-kira kedepannya kita mau fokus ke marketplace yang mana nih. Untuk kita jadikan sebagai marketplace utama kita. Oke, pertama kita cek traffic di shopee.co.id. Ini kita dapatkan trafficnya dari id.seedbacklink.com ya. Kita cek di sini. Shopee.co.id itu traffic per bulannya itu sebesar 277.516.411 per bulan atau traffic hariannya itu sebesar 9.250.547. Itu traffic hariannya. Gede sih ini. Ini hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia loh. Sehari 9 jutaan, Bro. Oke, sekarang kita cek berapa traffic yang ada di Lazada. Kita cek dari link lazada.co.id-nya. Di sini kita dapat angka 37.256.458 per bulan. Atau hariannya itu sebesar 1.241.881. Ini dari website lazada.co.id. Sekarang lanjut ke Tokopedia. Kita lihat dari link tokopedia.com. Kita dapat untuk traffic bulanannya itu adalah 124.633.184 per bulan. Sedangkan kalau per hari itu 4.154.439 dari link tokopedia.com. Sekarang lanjut ke TikTok. Kira-kira berapa sih total kunjungan di TikTok? Akankah dia lebih ramai dari Shopee dan Tokopedia? Kita coba lihat. Oke, dari tiktok.com kita dapatkan kunjungan sebesar 2,4 miliar per bulan.
Tapi ini linknya itu mengarah ke sosial medianya ya, bukan di TikTok Shop-nya, yaitu di tiktok.com-nya. Karena TikTok Shop itu sifatnya adalah social commerce atau e-commerce yang bersifat sosial media. Jadi bukan pure marketplace atau bukan pure e-commerce. Jadi sifatnya itu dia adalah social commerce. Jadi kita harus merubah dari konten sosial media ke e-commerce atau ke penjualan. Jadi kalau kamu jualannya di TikTok Shop ya kuatnya harus di kontennya seperti itu. Oke, jadi dari angka 2,4 miliar ini memang peluangnya besar sekali sih untuk jualan secara masif di TikTok Shop. Tapi tidak semua orang ini atau 2,4 miliar ini semuanya mengunjungi TikTok Shop, enggak. Jadi ini cuma angka orang yang mengunjungi aplikasi TikTok-nya. Oke, terakhir ya. Jadi kita summary aja atau kita buat rangkumannya. Jadi kamu nanti bisa memutuskan ke depannya kamu mau fokus kemana. Kalau di Shopee itu kita dapatkan potongannya itu 10,50%. Dengan angka kunjungan yaitu di angka 277 jutaan. Kemudian Lazada itu potongannya 10% dengan total kunjungan 37 jutaan. Sedangkan Tokopedia itu biaya adminnya itu 10,50% dengan total kunjungannya di tokopedia.com-nya itu adalah 124 jutaan. Sedangkan TikTok Shop itu adalah 6,50%. Dengan kunjungan media sosialnya itu 2,4 miliaran. Jadi dengan angka ini kira-kira kamu bakalan fokus kemana ke depannya itu terserah kamu. Saya cuma ngasih angka aja. Jadi terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kamu suka dengan konten ini jangan lupa di like kontennya. Dan silahkan diklik untuk video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Jadi ini adalah biaya yang saya yang